Pernah nggak sih lihat pasangan yang kayaknya bakal langgeng selamanya? Tiba-tiba mereka pisah. Bikin bingung kan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa itu bisa terjadi, dan kita akan lihat apa sih yang sebenarnya ada di balik layar sebelum sebuah hubungan itu benar-benar berakhir. Kita udah nggak sejalan lagi. Kita semua pasti pernah dengar kalimat ini. Atau mungkin bahkan kita sendiri yang pernah ngomongin. Kalimat ini tuh udah kayak klise banget buat putus cinta. Tapi, gimana kalau ternyata ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya? Inti gagasannya gini, nggak sejalan lagi itu bukan penyebabnya. Itu adalah gejala terakhir. Itu puncak dari serangkaian pola yang sebenarnya bisa ditebak, tapi seringnya kita nggak sadar kalau itu lagi terjadi di bawah permukaan. Oke, sekarang mari kita bongkar dulu mitos nggak sejalan lagi ini. Kenapa sih ini disebut mitos? Soalnya ini tuh seolah-olah perpisahan terjadi gitu aja, secara pasif, seakan-akan kita nggak punya kendali sama sekali. Padahal riset menunjukkan hal yang sangat berbeda. Poin kuncinya adalah ini, perpisahan besar itu jarang banget kayak ledakan tiba-tiba. Coba bayangin, ini lebih kayak simpul tali yang perlahan-lahan terurai. Ini adalah tumpukan dari momen-momen kecil yang terabaikan, kesalahpahaman sepele, dan jarak emosional dikit-dikit yang akhirnya bikin semuanya jadi berantakan. Dan disinilah letak paradoks zaman modern. Kita membangun hubungan itu kan atas dasar cinta yang dalam, koneksi yang kuat, ibaratnya kita mau bangun rumah impian kita. Tapi anehnya, nggak ada yang pernah ngasih kita buku manual atau peralatannya buat ngejaga rumah itu tetap kokoh seiring berjalannya waktu. Kita ini hidup di dunia yang agak aneh ya. Secara digital, kita terhubung terus setiap saat, tapi secara emosional, kita malah makin jauh. Kita mendambakan hubungan yang dalam, tapi seringkali kita nggak punya skill yang dibutuhkan untuk membangun dan merawatnya. Jadi, kalau bukan karena nggak sejalan, terus apa dong penyebab sebenarnya? Nah, ternyata ada pola-pola yang sangat spesifik dan bisa ditebak yang menyebabkan keretakan ini. Yuk kita bahas 4 celah tersembunyi yang jadi akar masalahnya. Visual ini nunjukin dengan jelas banget. Di sebelah kiri, itu yang kita harapkan. Jalan yang menyatu, saling pengertian. Tapi di sebelah kanan, nah, itu kenyataan yang sering banget terjadi. Kita berakhir di jalur yang berbeda. Harapan kita nggak pernah benar-benar diobrolin, dan kintiman cuma jadi soal ngatur logistik. Siapa yang jemput anak hari ini? Coba deh, bayangin hubungan kalian itu kayak pohon. Masalahnya itu bukan karena pohonnya tiba-tiba mati, bukan. Masalahnya ada di akar-akar yang retak. Ada celah dalam ekspektasi, celah dalam skill komunikasi, celah dalam perhatian kita, dan celah dalam cara kita tumbuh sebagai individu. Lama-kelamaan, ya celah-celah inilah yang bikin pohon itu layu dari dalam. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Kabar baiknya adalah, semua celah ini bisa dijembatani kok. Ada panduan praktis yang didukung bukti ilmiah yang bisa mencegah keretakan ini terjadi. Sekarang, mari kita bahas solusinya. Nah, ini dia kerangkanya. Ada 5 praktik inti yang bisa jadi jembatan di atas celah-celah tadi. Ini bukan soal gestur romantis yang besar-besaran ya, tapi lebih ke latihan yang konsisten. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama itu soal mengeluarkan semua yang ada di kepala kalian ke meja. Daripada cuma berasumsi pasangan mikir apa soal uang atau urusan rumah tangga, mending ubah asumsi-asumsi yang nggak terucap itu jadi kesepakatan yang jelas dan gamblang. Cinta itu memang fondasinya, tapi kalian butuh seperangkat alat untuk membangun sesuatu yang awet. Kita ngomongin soal alat untuk memulai obrolan sulit tanpa memicu pertengkaran, alat untuk benar-benar mendengarkan, dan yang paling penting, alat untuk memperbaiki keadaan saat semuanya mulai kacau. Hubungan itu nggak tumbuh subur karena gestur besar sesekali, tapi karena ritme yang konsisten, kayak detak jantung gitu. Ritual-ritual kecil yang bisa diandalkan, misalnya ngobrol 10 menit aja tanpa gangguan gadget setiap hari. Itulah detak jantung yang menjaga koneksi tetap hidup dan kuat. Nah, ini perubahan pola pikir yang besar banget. Kita semua diajarin untuk takut sama konflik. Tapi gimana kalau konflik itu bukan tanda kegagalan? Gimana kalau, seperti yang digambarkan pintu ini, konflik itu justru jalan masuk menuju pemahaman yang lebih dalam dan pertumbuhan bersama? Jadi, dari mana kita tahu semua ini beneran berhasil? Sambil kita menyimpulkan, mari kita lihat bukti di balik ide-ide ini dan kita akan sampai pada rahasia sesungguhnya untuk tetap terhubung. Dan saya mau nekankan banget ya, ini tuh bukan sekedar teori yang kedengarannya bagus atau saran dari majalah. Panduan ini didasarkan pada penelitian puluhan tahun yang mengamati ribuan pasangan untuk memahami apa sih yang benar-benar bikin hubungan berhasil atau gagal.
Para peneliti misalnya dari Gottman Institute itu bisa memprediksi dengan akurasi lebih dari 90% pasangan mana yang bakal cerai, cuma dengan ngamatin cara mereka berinteraksi selama beberapa menit. Dan tahu nggak prediktor terbesarnya apa? Bukan seberapa sering mereka berantem, tapi apakah mereka menghindari emosi dan gagal memperbaiki keadaan setelah ada masalah. Dan kalau kalian butuh satu statistik lagi yang bikin wow, ini dia. Ternyata saat pasangan diajarin skill komunikasi dan caranya main frekuensi ini, angka perceraian itu bisa turun drastis, antara 30-50%. Coba bayangin, kita bisa motong setengah jumlah perpisahan cuma dengan ngasih orang-orang alat yang tepat. Kalau kalian cuma bisa ambil satu hal dari bahasan kita hari ini, ambil yang ini deh. Pernikahan jarang runtuh dalam satu momen. Pernikahan runtuh dalam semua momen kecil saat kita diam-diam berhenti hadir. Ini bukan soal satu pengkhianatan besar. Ini soal ribuan kali kita memilih untuk nggak hadir secara utuh. Jadi, kita mulai dari gagasan nggak sejalan lagi. Dan kita berakhir di sini. Pencegahannya itu bukan gerakan besar, tapi pilihan kecil yang penuh kesadaran. Jadi pertanyaan terakhir saya buat kalian. Di momen kecil yang mana hari ini, mungkin pas ngopi pagi, atau sesaat sebelum tidur, kalian akan memilih untuk benar-benar hadir seutuhnya. Karena disitulah semua keajaiban terjadi.